Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita standarisasi dulu sebelum kita masuk kepada kajian yang lebih dalam lagi. Standarisasi itu biar nanti tidak bercampur. Ini ada apa? Kita mulai dari Arkanul Dinul Islam. Artinya adalah standar struktural din kita standarisasi dulu. Pertama-tama kita pagari kita dulu, sebab yang akan kita kaji bukanlah ajaran manusia dan bukan berasal dari pola pikir manusia pula, ya, dan juga bukan berasal dari pola pikir. Tapi yang akan kita kaji ini adalah ajaran Allah, din Allah yang ahad, sebab Allahu ahad. Jadi mari kita sepakati dulu bahwa kita tidak akan keluar jalur dalam pengkajian ini. Kita tidak akan keluar jalur dari pengkajian dalam rangka sinkronisasi alur pikir dalam alur kaji selanjutnya nanti, hingga tidak sepakat kita bila Islam harus dipaksa menerima tafarruq. Tafarruq itu firqah, walau dari siapa, dari manapun, sebab Allah wahid, yang konsekuensinya dinubuhnya pun din, berarti haram. Islam adalah umat yang pertama. Yang kedua, mari kita sadarkan diri kita pada komit yang kedua ini, bahwasanya dinul Islam telah sempurna dan baku, bahkan abadi, dengan struktur dan konstruksi yang menjadi standar acuannya adalah di dinul Islam itu acuannya adalah kita, Allah, dan apa? Sunnah. Nah, ini. Jadi kita tidak akan keluar konteks dari kajian ini.
Selanjutnya, disebabkan terlalu banyak kitab yang juga diakui sebagai kitabullah, ya kan? Sebagai kalamullah juga, hingga pantas pula menjadi dalil, ya kan? Menjadi acuan iman dan hidayah, menjadi pengesah legitimasi Islam dan syariah. Maka kita komitmen juga bahwa standar kitabullah dan kitabullah yang standar, standar kitabullah dan kitabullah yang standar adalah kitabullah yang dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan Anas. Inilah yang disebut dengan kitabullah yang standar dan standar kitabullah. Berarti selain daripada ini bukan mau kitab apapun itu namanya, ya kan? Yang mana kitab kan ini itu kitab saya nggak usah sebutkan namanya. Yang juga diyakini sebagai standar acuan. Contohnya hadis. Hadis kan masuk ke sini, kitab Rasul. Iya. Kitab yang karang-karang oleh manusia itulah. Kita pilih itu. Buatan manusia semua itu kan? Itu bukan kitabullah. Itu karangan manusia. Yang kita pakai adalah bukan pola pikir manusia. Ini perlu digaris bawah ini. Yang kita kaji bukan pola pikir manusia lah. Jadi, bukan menurut pendapat menurut enggak. Kita langsung kepada basic start. Ini kita boleh. Kalau pada ini pada mushafnya kita boleh itu adalah yang Arabian. Ini terjemah. Arabian ini. Paham ya? Nah, ini perlu digarisbawahi juga nih. Masalah sunnah. Sunnah selama ini hanya dipahami sebagai ya kan? Atau hadis. Bahkan ucapan beruntun dari si A ke si B sampai ke si Z. Jelas tidak? Tapi bila sunnah diartikan konsekuensi kolbu yang berisi iman, dinyatakan lewat qaulun dan fi'lun, tidak 100%. Asal saja standar acuannya dan idola aplikasinya adalah Rasulullah. Yang kita komitmen adalah takrif sunnah yang telah beredar sejak lama di masyarakat Islam tanpa standar yang jelas. Ya kan? Iya bang. Oh masih nalas tuh. Kan nggak nyambung nggak kira-kira? Gitu loh. Nyimpangnya jauh banget kan? Tanpa standar yang jelas, hanya ro'yu semata. Jadi ini akan kita perbaiki. Dan kita beri dalilnya yang sejalan. Qaulun Rasul termasuk sunnah, asal jelas dalilnya. Coba baca surat An-Najm ayat 3-4. Nazar. Surat 53. Qaulun Rasul disebut sunnah, asal dalilnya An-Najm surat berapa? 53. Surat ke-53 ayat 3 dan bisa Quran bisa. Buka apa buat baca aja. Buka surat. Ini cara buka lagi. Ini ada nomor kan? Ini 26 kan? 53 ayat 3 sampai 4. Ayat berapa lu? Ayat 3. Surat 53.
tidak aja harinya. Ini sudah 52 kan. Surat berapa? Surat ke-53 ayat 3 Ayat 3. sampai 4. Apa katanya? Wama yantiku anil hawa. Wama yantiku anil hawa. Apapun yang itu udah kata mantik. Apapun yang aku bahasakan, kata Allah, bahasaku itu bukan berasal dari bahasa hawa. Hawa itu artinya berasal dari kemauan diri. Ya. Bukan apa lagi nafsu. Jadi asal ngomong tinggal. Sesuai dengan hayang orang sorangan. Kalau pikir seorang, bukan. Kemauan. Enggak, maksudnya Rasul tidak begitu. Tapi yang kata Rasul itu adalah pemain tukanil hawa. Terus yang keempatnya, ayat 4-nya, In huwa illa wahyu. artinya apa? Tidaklah melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, jadi ucapan Rasul itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan keinginan sendiri. Nah, itu bisa disebut sungguh. Jadi kalau ada beredar hadis yang tidak sesuai dengan wahyu, berarti hadis bukan. Karena apa yang ucapan Rasul adalah berdasarkan Wahyu. banyak kan, oh ini hadis Rasul. Dia nggak Al-Quran, dia nggak di wahyu. Berarti bukan. Kita main premis nih, ini sistem premis nih. Jadi waktu kuliah pernah belajar premis kan? Ya mungkin orang persepsinya wahyu itu dari namanya Nabi Muhammad dirangkum lah. Quran, standar barometernya. Jadi Hah? kita tidak perlu mempelajari hadis-hadis. Aja, kan dua. Benar. Cuman ya paralel dengan wahyu. Banyak hadis-hadis yang beredar. Ini hadis, maka bukan. Makanya kan hadis memang agak rumit, ada hadis palsu. Rumit lah, agak rumit. Makanya paling simpel kita barometernya pada wahyu saja. Inilah yang melegitimasi sohihnya info via kabar. Jadi kalau ada info nih, via kabar, kita lihat. Ini bukannya ada. Kalau nggak ada berarti bukan. Gitu loh. Sebagai bukti bahwa sunnah Rasul itu adalah aplikasi, bukan hanya ngomong. Sunnah Rasul itu aplikasi. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan di sini? Ya, memang di sunnah nanti memang kita ribet ini. Udah? Ini hapus ya. Kita sekarang sunnah Rasul. Ini kita klarifikasi dulu nih. Ya. Kapan Muhammad bin Abdullah sah dan terlegitimasi dia menjadi seorang rasul? Umur berapa?
Berarti hitungan sunnah Rasul dimulai dari umur 40 sampai ke 23. Ini sunnah. Apa ya? Kan Rasul, sunnah Rasul. Berarti hitungannya sejak dia mulai dari menjadi Rasul umur 40 0 sampai 39. Sunnah Rasul bukan? Ini kan yang jadi perdebatan nih. Cara makannya lah, pakaiannya lah, buatnya lah. Apakah cara berpakaian Muhammad ketika dia menjadi Rasul dengan sesudah Rasul, ketika dia sebelum menjadi Rasul dan sesudah menjadi Rasul sama nggak pakaian? Apa beda? Makannya apa beda juga? Sebelum Rasul dia makan nasi biasa, setelah jadi Rasul dia makan kurma gitu nggak? Jadi itu bukan disebut sunnah, itu disebutnya behavior, budaya. Perilaku dia sebagai seorang manusia yang berbudaya, berbaju. Kita kan anak muda ya bajunya gini, yang penting menutup. Jadi tidak harus berbaju gamis. Ya cuman ya silakan berbaju gamis, silakan. Kita nggak nyalahkan gitu. Cuman jangan diklaim sebagai sunnah. Itu dimulai dari 40 sampai 63. Apa yang pertama yang dilakukannya? Sunnah itu dibagi dua. Bagi dua. Mekah dan Madinah. Sekarang ya, Mekah. Apa yang dilakukan di Mekah? Pertama kali dia menjadi seorang rasul apa? Membaca. Harus loh ya. Bukan ganti baju. Pas itu ngapain sih? Apa pas Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin apa gitu? Belum tuh kan. Udah. Oh, bukan itu nih. Setelah itu, setelah dia baca, apa yang dilakukan lagi? Nah, Dakwah. itu sunnah Rasul. Lah, lain kieu. Dakwah. Di dakwah. Oh, iki tepatnya dakwah. Kali Bu Ani walau ada sampaikan walau menyampaikan kebaikan itu bukan Jadi sharing gitu. Iya. Orang hak umat Rasul. Kalau dakwah dia membentuk jamaah. Di sini ada masalah nih kan, ada intimidasi nih, usroh mengalami sebuah kendala.
saudara-saudara semua tuh, itu om-omnya semua tuh. Tapi naon eta tuh? Tapi aman kan? Abu Jahal, Abu Lahab eta teh tapi aman. Benar kan? Tapi aman. Bahasa saya benar ya teh? Aman. Ya, Aman. aman, Aman. aman. Benar tapi aman ya? Abu Lahab, Abu Jahal. Lah, baru dibuat kesepakatan. Oh, ini sumpah setia ini. Baru hijrah. Jadi sebelum hijrah, ngapain dulu berarti? Urutannya. Baca, Dakwah, membentuk jemaah jemaah, dulu. Pasti ada kendala. Baru kita buat komite untuk hijrah. jadi hijrahnya bukan sekedar ganti baju. Yang tadinya baju rok and roll terus pakai baju gamis, bukan itu. Hijrah tidak. Tapi hijrah itu adalah mengganti pola baca kita yang tadinya jahiliyah menjadi bismillah. Berganti paradigma. Ismunroh. Jadi cara baca kita dengan menggunakan paradigma Allah, paradigma rububiyahnya Allah. Jangan lagi menggunakan paradigma subjektivitas kita, kemauan kita sendiri. Ini menurut Allah gimana? Ini menurut Allah gimana? Begitu bacanya. Nah, itu setelah hijrah, ya kan? Set. Ini ke Madinah nih kan? Hijrahnya ke Madinah. Setelah dia pertama sekali membangun masjid kan, Nabawi itu kan. Ini komitmen lagi, namanya Hudaybiyah. Ya, terus umroh utuh, baru al-yawma akmaltu lakum Islam. Barulah disebut namanya Madaniyah. Ini mandatnya itu artinya adalah wadah di mana ajaran Allah berlaku. Ketika di Mekah udah ada sholat belum? Belum. Belum. Madinah. Adan juga yang pertamanya Di Bilal. Mekah udah ada puasa belum? Belum. Jadi Madinah. Prosesnya gitu. Jadi di sini adalah total akidah selama 13 tahun. Di sini baru kita nah, inilah sunnah Rasul. Inilah yang disebut dengan sunnah. Akidah dulu. Bantah. Orang kalau akidahnya udah kuat, jangan disuruh nolak, disuruh mati aja siap kan? Kenapa orang sekarang melihat kita sholat di sana ini? Nah, akidahnya belum kuat. Kenapa perintahnya salah, tidak sesuai SOP? Harus pakai SOP, pakai standar operasional. Gitu loh. Pohon itu akarnya dulu apa batangnya dulu? Akarnya kuat lah.
Paham ya? Inilah sunnah. Ini yang disebut dengan sunnah. Selain yang ini bukan sunnah.